Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sami'na wa ata'na, kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah. Habis maghrib menunggu Isya. Habis Isya Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam, karena tidurnya setelah malam itu dihitung setelah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustaz berceramah, yang paling afdal sholat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustaz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nabi kalau gitu, Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis Isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis Isya tak tidur. Malam nih? Kecuali malam ini. Boleh bicara setelah Isya dengan syarat bicara agama. Lain daripada itu makruh hukumnya. Makanya habis Isya matikan lampu, tidur. Itu maka orang-orang dulu itu sehat-sehat badannya. Habis Isya tidur. TV tak ada, internet tak ada. Makan ikan asin, kangkung, tidur. Besok anak 10. Orang sekarang habis semua, lemah, letoy, loyo, long lai. Oleh sebab itu maka kalau mau tidur yang berkualitas adalah setelah Isya. Itu tidur berkualitas. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Apa makna sunnah? Bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar puasanya, tapi sampai tidurnya pun kita ikut. Nabi itu tidurnya tak banyak, sikit tapi berkualitas. Nabi itu tidurnya sikit, bukan macam kita, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ustaz nyindir kami ya, dah, saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri. Saya di mobil tadi tidur, di hotel tidur, pulang tadi tidur, ini pun ntar lagi tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis Isya Nabi tidur, tengah malam dia pun bangun. Biasanya dia tahajud ke masjid. Nabi tahajud ke Masjidil Haram. Kenapa dia solat tahajud ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram sunyi, tak ada orang. Maka dia pergi ke masjid. Di situ dia rindu, maka dia pergi ke Masjidil Haram samping Ka'bah. Karena kalau solat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, ditangkap kafir musyrik jahiliyah dia. Jadi nanti kalau ada orang dekat-dekat daerah sini tak pernah datang ke masjid jami ini, mohon maaf, jangan sindir dia, jangan singgung dia. Dia bukan tak mau sholat, dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Itu makanya dia. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Di mana rumahmu? Dekat dari masjid kan? Iya. Kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid. Cuman kau kan baca sejarah yang diceritakan Ustaz Somad kemarin. Pernah rupanya Nabi itu sholat ke masjid waktu di Makkah? Tidak kan? Iya, kenapa? Takut dia dicekik Abu Jahal. Memang Nabi sholat zuhur, asar, maghrib tak ke masjid waktu di Makkah. Tapi tahajud malam. Kau kenapa tak tahajud malam ke masjid? Dikunci. Emang kalau tak Abu Lahab tu ada aja alasannya. Nah, malam itu Nabi sholat di rumah karena dia sudah tahu bahwa ada orang akan datang. Bagaimana yang dilakukan Nabi? Nabi pergi, sebelum pergi disuruhnya tidur di tempat tidur dia itu adalah adik sewali. Ayah mereka adik beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah dia namanya Abu Talib. Maka dia bernama Ali bin Abi Talib. Jarak umurnya berapa? 30 tahun. Jarak umur Nabi dengan dia 30 tahun. Itulah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berarti waktu itu umur Ali 10. Nabi hijrah umur 53, berarti waktu itu umur Ali 23. Umur Ali 23 tahun, anak Medan baru selesai S1.
Anak muda sedang gagah-gagah perkasa, belum nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Ali, kau tidur di tempat tidurku, nanti aku mau pergi. Kata Ali, sami'na wa ata'na. Ali pun tidur di situ, Nabi pun keluar. Begitu Nabi keluar pintu, anak-anak muda yang mau membunuh itu seolah-olah macam film Matrix terbuka. Semuanya terdiam. Nabi keluar. Begitu mereka tersadar, mereka rasa di atas rambut mereka ada pasir. Karena sebelum keluar itu Nabi siramkan pasir ke atas mereka. Mereka bangun, kok ada pasir? Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Kita cincang sekarang. Jangan, kita tengok dulu siapa ini. Pas mereka buka, ditengoknya ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, Ali, iya, kenapa kau di sini? Aku disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Mana aku tahu. Kalau memang kalian hebat, carilah dia. Diceritakan Allah peristiwa itu dalam Al-Quran. Kenapa orang kafir musyrik jahiliyah malam itu tak bisa menengok Nabi SAW? Waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda. Di belakangnya ada tembok. Di muka ada tembok. Di belakang ada tembok. Fa'alsainahum. Matanya kami tutup. Fahum la yubsirun. Surat apa itu? Surat Yasin. Itu ayat menceritakan, kalau dibaca ayat itu, terbayanglah kita bagaimana Nabi keluar dari rumah saat hijrah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan salah pakai. Ini banyak ini anak-anak muda sekarang baca ayat ini untuk supaya tak ditangkap razia. Langsung nampak razia depan, wajalna bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayshaynahum. Wajalna bainihim saddan fa'aghayshaynahum. Wajalna min sampai di dekat razia itu, prit, ada polisi. Mana bisa? Tak bisa kita baca itu, karena polisi itu pun baca itu juga. Ayatnya sama. Dia baca itu juga di kantor. Mana bisa? Jadi banyak orang salah kaprah. Ayat Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Al-Quran itu adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, kepada bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya ketika membaca surat Yasin itu nanti malam Jumat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Makanya baca Yasin pelan-pelan supaya direnungkan maknanya, dihayati kisahnya. Ini banyak orang sekarang baca Yasin, coba-coba sadda sirun. Mata menengok mana, kenapa belum keluar juga lepat. Gimana mau mengenang hijrah Nabi Muhammad SAW?